Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan SWOT Family. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Satu kali lagi kesempatan Tuhan memberikan kepada kami dan mempercayakan kami untuk bangun tanpa kurang satu apapun. Pagi ini Tuhan, biarlah segala sesuatunya boleh keluar daripada Engkau dan boleh menjadi rema bagi kami semua yang menyaksikan renungan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Judul renungan saya hari ini adalah tidak ada artinya. Saudara, kalau kita melihat ya belakangan ini berita yang banjir, terus longsor, saya mengikuti berita ini. Terus saya melihat bahwa di berita ini waktu banjir datang, banjir bandang, saya bahkan bilang gini, gila ya, ini lebih serem dari tsunami. Kalau tsunami saat itu yang kita lihat mungkin satu daerah, satu kota, Aceh. Tapi ini dalam kejadian satu hari, 4 kota besar terendam. Bahkan yang lebih parah waktu di jembatan orang pada diam gitu kan. Padahal itu sungainya di bawah. Orang pada bertanya, akhirnya dari mana? Ternyata longsor dari atas. Dan yang orang yang beristirahat di jembatan kembar itu semuanya binasa. Selang beberapa saat, misalnya 7 hari kemudian, ya kan, sudah banyak banjir-banjir yang mulai kering. Tapi saudara tahu, ketika banjir tersebut kering, apa yang terjadi? Tanahnya menutupi rumah. Jadi rumah-rumah itu terkubur dengan tanah. Karena air itu kan bawa tanah kan, karena dari penebangan pohon-pohon. Jadi mereka air itu, banjir bandang itu datang dengan tanah. Tanahnya, airnya itu segenteng rumah orang kan. Bahkan mereka banyak yang terisolir di atas genteng. Waktu airnya kering, tanahnya juga mengering. Jadi yang mereka lihat adalah ujung atap rumah mereka masing-masing. Saya sampai di situ saya merasa gila ya Tuhan. Ketika Tuhan berbuat sesuatu, apalah arti kita di mata Tuhan. Waktu saya melihat ini, saya terbesit di hati saya bahwa iya ya, kita tuh benar-benar gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Terkadang kita sering menunjukkan kesombongan kita. Kadang-kadang kita bangga dengan hal-hal yang barang branded, hal-hal yang mahal, hal-hal yang mewah, kita bangga. Tapi saudara tahu, dengan kejadian seperti itu semuanya gak ada artinya. Bahkan ada yang share di media sosial, di satu perumahan orang-orang yang cukup borju lah. Mobil hanyut, rumah hilang. Saudara mau ngomong apa? Mau bilang orang, kalau kemarin itu Bapak Gembala ada bilang tentang kripto, ada lagi mungkin Bitcoin. Tapi saudara tahu ketika listrik ke shutdown, listrik gak bisa nyala, saudara mau lari kemana? Kita mau punya duit ratusan juta, miliaran, triliunan. Tapi kalau di mobile banking kita gak ada listriknya, kita gak bisa ngapa-ngapain. Ada uang pun di kantong kita mau beli di mana? Ya kan? Warung-warungnya juga kerendam, ya kan? Saudara, bahkan di tempat-tempat tersebut banyak terjadi kelaparan. Bayangin kalau kita di posisi itu, bagaimana? Apakah kita akan tetap bangga? Nih, gue punya ini. Nih, gue punya harta ini. Gue punya A, gue punya B, gue punya C. Lo orang gak punya. Kesombongan. Kesombongan seringkali menjadi bumerang buat kita yang tidak terlihat. Saat kita terlalu percaya diri hingga kita sering meremehkan orang lain. Bahkan kita jadi lupa. Dunia ini adalah roda yang berputar. Kalau saat ini, hari ini, kita berhasil, kita boleh menjadi orang sukses, kita punya duit, kita punya project, kita punya usaha yang bisa menghasilkan miliaran. Tapi dalam hitungan detik, roda itu akan berputar. Kadang kita mungkin sekarang ngomong, lu ya udah gue bimbing juga, gak bisa jadi apa-apa. Sedangkan yang gue bimbing yang lain udah jadi orang semua. Saudara gak tahu. Orang yang ketika Anda remehkan saat itu, 1 tahun, 2 tahun kemudian, dia akan lebih berhasil dari saudara. Saudara gak akan tahu.
Saya sama suami saya selalu belajar bahwa kita nggak boleh merendahkan orang lain. Mau Tuhan angkat kita sebagaimanapun, jangan merendahkan orang lain. Itu bukan haknya kita, itu haknya Tuhan. Semua yang kita miliki termasuk kecantikan, ketampanan, harta, jabatan, kekuatan, kecerdasan, semua hal adalah pemberian Tuhan semata. Bukan karena kekuatan kita. Memang kita yang kerja, tapi semua dikasih peluang sama Tuhan. Dikasih waktu, dikasih kesempatan. Bayangin posisi kita kalau kita di posisi orang-orang yang lagi kena bencana saat ini. Mau lari kemana? Gunungnya mau meletus, tanahnya bergejolak, gempa, lautnya airnya naik, mau kemana? Satu-satunya tempat kita bersandar dan menyerahkan segala sesuatunya adalah di tangan Tuhan. Kita jangan ada lagi kesombongan, apapun itu bentuknya. Kadang kita mau jabat tangan aja kita lihat orang. Kita gak mau, gue males banget sama dia. Dia lebih berhasil dari gue males Itu iri. Kita menjadi sombong di mata Tuhan. Ingat, Tuhan itu tidak suka orang-orang yang sombong. Saudara tahu, di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ingat saudara, ketika kita berlaku sombong, kita menjadi orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat tidak suka. Mari kita berdoa. Tuhan, kemanakah kami harus mencari pertolongan? Kemanakah kami harus menyandarkan hidup kami? Tuhan Yesus, biarlah ketika kami diangkat oleh Tuhan, kami gak boleh merendahkan orang lain. Biarlah ketika kami diangkat oleh Tuhan, kami gak boleh menjadi sombong. Ajar kami tetap rendah hati Tuhan, kepada siapapun ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba yang disukai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.